Clear Mystery Studio. Di kaki Gunung Slamet, tersembunyi sebuah tempat yang tak semua orang berani datangi. Air terjun Guci, indah di siang hari, namun di malam gelap, menjadi gerbang menuju dunia lain. Konon, di balik derasnya air, bersemayam makhluk kuno yang hanya dikenal dengan satu nama, Naga Cerek. Mereka yang datang, bukan untuk berwisata, tapi untuk bersekutu. Malam itu hujan turun rintik-rintik, membasahi setiap jengkal tanah di kawasan wisata Guci, Tegal. Udara yang sudah dingin dari pegunungan menjadi semakin menusuk tulang. Kabut tipis turun dari lereng Gunung Slamet, menutupi sebagian jalan setapak berbatu yang licin oleh lumut. Rahmat berjalan pelan, langkahnya berat dan goyah, seolah-olah setiap tapak kaki adalah beban dari segala masalah hidup yang ia pikul. Tas kecil yang ia selempangkan di bahu berisi beberapa dupa, sesaji, dan sebilah pisau kecil, benda-benda yang diminta oleh seseorang yang katanya bisa menolong nasibnya. Rahmat tahu langkahnya malam ini akan membawa dirinya ke jalan yang berbeda, jalan yang mungkin takkan pernah bisa ia putar kembali. Sudah berbulan-bulan ia terhimpit masalah. Warung mie ayam miliknya bangkrut karena kalah bersaing dengan warung-warung modern yang muncul di pinggir jalan besar. Sepinya pembeli membuat ia menunggak bayar listrik, dan akhirnya meteran rumahnya dicabut. Yang paling menyesakan adalah hutang ke rentenir yang setiap minggunya berbunga gila-gilaan. Septi, istrinya, yang biasanya ceria dan cerewet, kini hanya terbaring lemah di rumah. Tubuhnya kurus karena sering melewatkan makan demi menghemat uang. Melihat itu semua membuat dada Rahmat terasa sesak. Ia sudah mencoba bekerja serabutan, dari kuli bangunan sampai jadi sopir ojek online, tapi pendapatan tak pernah cukup menutupi hutang. Hingga suatu sore, di sebuah warung kopi dekat terminal, Rahmat mendengar percakapan seorang sopir angkot tua dengan temannya. "Kowe ngerti ora? Ning Guci, pas ngisor air terjun, ana sing jaga. Bukan sembarang penunggu, tapi naga cerek. Katanya kalau berani nyediain tumbal, dia bisa bikin sampean sugih mendadak." Awalnya Rahmat cuma melirik sambil menyeruput kopi. Namun, sopir itu bercerita dengan detail. Orang-orang yang pernah berurusan dengan naga cerek tiba-tiba punya mobil, rumah mewah, dan usaha besar, tapi beberapa tahun kemudian, mereka menghilang tanpa jejak. Katanya, itu harga yang harus dibayar. Cerita itu sempat ia anggap tak lebih dari mitos kampung yang dibumbui orang-orang untuk menakut-nakuti. Tapi 3 hari kemudian, debt collector datang ke rumahnya membawa ancaman serius. Jika dalam seminggu ia tak melunasi setengah dari hutangnya, rumah itu akan dilelang. Malamnya, Rahmat duduk di teras rumah, memandangi langit yang kelam, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mempertimbangkan jalan yang diceritakan sopir angkot itu. Pikiran tentang naga cerek yang bisa memberinya kekayaan mulai merasuk. Setelah mencari tahu, Rahmat mendapat nama seorang dukun yang katanya menjadi perantara antara manusia dan naga cerek, Mbah Ceno. Pria tua ini jarang muncul di keramaian, tinggal sendirian di sebuah rumah kayu tua di pinggir kebun teh, sekitar 2 kilometer dari jalur menuju air terjun Guci. Rahmat memutuskan untuk mencarinya malam itu juga, dengan harapan bisa segera memulai ritual sebelum waktunya terlambat. Rumah Mbah Ceno tampak tua dan kusam, diterangi hanya oleh lampu minyak yang berkelip. Angin malam membuat dedaunan teh berdesir, menambah suasana mencekam. Rahmat mengetuk pintu perlahan. Beberapa detik kemudian, pintu itu berderi terbuka, memperlihatkan sosok pria renta berkulit keriput, mengenakan kain jarik dan ikat kepala hitam. Di dalam rumahnya, bau dupa bercampur tanah basah dan daun kering menguar, memenuhi setiap sudut ruangan. "Kowe seng jenenge Rahmat?" tanya Mbah Ceno dengan suara serak namun mantap. Tatapan matanya redup, namun ada sinar aneh di sana, seolah ia bisa menembus isi hati orang di depannya. Rahmat hanya mengangguk pelan, mencoba menelan rasa gugup yang membuat kerongkongannya kering. "Aku pengen minta tolong, Mbah.
Aku butuh duit, banyak, ucap Rahmat, suaranya lirih tapi penuh keputusasaan. Ia bercerita singkat tentang hutangnya, tentang istrinya yang sakit, dan usahanya yang hancur. Mbah Ceno mendengarkan tanpa memotong, hanya mengangguk pelan sesekali. Setelah hening sejenak, Mbah Ceno tersenyum samar. Senyum yang entah menenangkan atau justru membuat bulu kuduk berdiri. Aku ngerti. Duit ieso teko, nak. Tapi nyawamu, ieso ilang. Kowe gelem? Nggak kabeh wong sing teko nang kene ieso bali kanti utuh. Kata-kata itu membuat Rahmat merinding, tapi di hatinya ia sudah menyiapkan jawaban. Dengan tatapan kosong namun penuh tekad, Rahmat mengangguk. Aku gelem, Mbah. Apa saja asalkan aku bisa nolongin Septi, bayar hutang, dan mulai hidup baru. Mbah Ceno menghela napas panjang, lalu bangkit, mengambil tongkat kayu dari sudut ruangan. Yo wis, nek kowe wis siap, bengi iki kito lunga nang kono. Malam itu langit semakin gelap, hujan rintik-rintik berubah menjadi gerimis yang menusuk kulit. Rahmat mengikuti langkah Mbah Ceno melewati jalan setapak yang diapit pohon-pohon pinus tinggi. Bau tanah basah bercampur aroma dupa yang dibawa Mbah Ceno membuat suasana semakin mistis. Angin bertiup pelan tapi dinginnya menembus tulang. Setiap kali Rahmat melangkah, ia merasa seperti ada mata-mata tak terlihat yang mengawasinya dari balik pepohonan. Sesekali terdengar suara ranting patah atau gesekan daun, namun setiap kali ia menoleh, yang terlihat hanya kabut dan kegelapan. Jangan nengok ke belakang, Mat. Kabeh sing kowe rasake, abaikan wae, ucap Mbah Ceno tanpa menoleh. Rahmat mengangguk, walau hatinya mulai dicekam rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Perjalanan mereka memakan waktu hampir 1 jam. Jalan setapak itu semakin menurun, suara gemuruh air mulai terdengar samar di kejauhan. Mbah Ceno berhenti sejenak di sebuah batu besar, mengeluarkan botol kecil berisi cairan hitam pekat. Minum seteguk. Iki kanggo nguatke atimu, lan supaya roh-roh nang kene ora ganggu awakmu, katanya. Rahmat menerima botol itu dengan ragu. Bau cairan itu menyengat, seperti campuran arak basi dan daun busuk. Dengan menahan napas, ia meneguk sedikit. Rasa panas langsung menjalar dari tenggorokan hingga perutnya, membuat kepala terasa ringan. Ayo, kita terus, kata Mbah Ceno, lalu kembali berjalan. Mereka akhirnya tiba di depan air terjun Guci yang terkenal itu. Namun, suasana malam membuatnya tampak berbeda dari tempat wisata yang biasa dikunjungi keluarga. Air jatuh dari ketinggian puluhan meter, memantulkan kilau pucat cahaya bulan yang tertutup awan tipis. Kabut air menyelimuti area sekitarnya, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Mbah Ceno menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu mulai menata sesaji. Nasi tumpeng kecil, kemenyan, bunga 7 rupa, dan seekor ayam hitam yang diikat kaki dan paruhnya. Rahmat hanya berdiri terpaku, jantungnya berdegup kencang, matanya tak lepas dari air terjun yang seolah memandang balik ke arahnya. Duduk, perintah Mbah Ceno. Rahmat menurut, duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah digelar. Mbah Ceno mulai membakar kemenyan, asapnya mengepul dan terbawa angin ke arah air terjun. Lalu ia mengambil sebilah keris kecil dari tas kainnya, menancapkannya di samping tumpeng, dan mulai merapal mantra dengan bahasa Jawa kuno yang sulit dimengerti Rahmat. Suaranya berat, bergetar, kadang meninggi, kadang menurun, seperti berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Rahmat merasakan bulu kuduknya berdiri. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi lebih dingin. Bahkan napasnya mulai terlihat seperti asap di musim dingin. Setelah hampir 5 menit membaca mantra, Mbah Ceno menghentikan rapalan. Ia menatap Rahmat, lalu berkata pelan, "Sebentar lagi, dia akan datang. Apapun yang terjadi, jangan bicara, jangan lihat matanya, dan jangan pernah menyentuhnya. Kalau kowe melanggar, uripmu bakal luwih singkat dari umur ayam iki." Rahmat menelan ludah, tangannya berkeringat meski udara terasa seperti es. Dari balik air terjun, suara gemuruh mulai berubah. Bukan lagi sekadar suara air jatuh,
Tapi seperti ada sesuatu yang bergerak besar, berputar, dan mendesah. Air beriak, kabut menebal, dan perlahan, sosok besar mulai tampak samar di balik tirai air. Rahmat ternganga. Wujud itu seperti naga, tapi bukan naga biasa. Tubuhnya panjang berliku, sisiknya hitam berkilat seperti batu obsidian, matanya menyala merah, dan yang paling aneh, lehernya terpotong di tengah, membuat kepala naga itu melayang sedikit di depan tubuhnya. Darah hitam kental menetes dari potongan leher itu, namun entah bagaimana ia tetap bergerak hidup. Naga itu melayang mendekat, kepalanya mengarah ke sesaji. Aroma amis bercampur bau logam memenuhi udara. Rahmat ingin menoleh atau mundur, tapi tubuhnya terasa terkunci. Mbah Ceno berlutut, menundukkan kepala serendah mungkin, lalu berkata dengan suara berat, "Kulo nyuwun berkah lan pitulungan, iki wong sing gelem dadi perantara, gelem bayar rega." Rahmat mengerti maksudnya. Ialah perantara itu, dan harga yang dimaksud adalah tumbal yang harus diberikan. Kepala naga itu berputar mengelilingi Rahmat, seperti menilai dan mencium bau tubuhnya. Saat jarak mereka hanya sejengkal, Rahmat bisa melihat taringnya yang panjang dan basah, serta mata merahnya yang tak berkedip. Jantung Rahmat berdegup seperti genderang perang. Ia hampir lupa bernapas. Lalu, naga itu mengeluarkan suara rendah, seperti mendesis bercampur geraman, dan seketika ayam hitam di tengah sesaji terangkat ke udara, mencicit panik, sebelum raib begitu saja di depan mata. Setelah ayam hitam itu lenyap, udara di sekitar air terjun terasa jauh lebih berat. Seperti ada ribuan ton air menekan dari segala arah. Rahmat merasakan telinganya berdengung, sementara pandangannya sedikit berkunang-kunang. Mbah Ceno masih berlutut, tapi kini ia membuka kedua tangannya, memperlihatkan sebungkus kain putih yang di dalamnya berisi beberapa lembar kertas bertulisan aksara Jawa kuno dan sebuah cincin batu hitam berukir naga. Naga cerek itu mendekat, kepalanya melayang hanya beberapa jengkal dari benda tersebut. Mata merahnya menyala lebih terang, dan seketika, cincin batu itu bergetar di tangan Mbah Ceno, seolah ada kehidupan di dalamnya. "Iki tandhamu," ujar Mbah Ceno pelan sambil menyerahkan cincin itu pada Rahmat. "Mulai malam iki, kowe bakal dilindungi lan diberkahi. Usahamu bakal lancar, rejekimu ora bakal entek, wong-wong bakal percaya karo kowe. Ning, ana siji sing kudu kowe bayar." Rahmat menatap cincin itu, merasakan hawa dingin menjalar dari logamnya, membuat jemari seperti membeku. "Bayarnya opo, Mbah?" tanyanya lirih, meski di dalam hatinya ia takut mendengar jawabannya. Mbah Ceno menatapnya dalam-dalam. 3 tahun dari sekarang, wong sing paling kowe sayang bakal dijupuk. Ora ana sing ieso nyegah, ora ana sing ieso nolak. Nek kowe nyoba ngelawan, sing mati malah kabeh wong sing kowe tresnani. Rahmat terdiam. Dalam pikirannya, wajah Septi langsung terbayang. Ia ingin protes, ingin mundur, tapi seperti ada kekuatan yang menahan lidahnya untuk berkata, "Tidak." Bayangan tentang hutang yang lunas, rumah yang kembali aman, dan kehidupan yang terangkat dari kemiskinan mengalahkan rasa takutnya. Naga cerek itu mengeluarkan suara berat, seperti guruh yang bergemuruh dari perut bumi. Rahmat merasa kepalanya dipenuhi bisikan-bisikan aneh, suara yang tak ia mengerti namun terasa memaksa. Di tengah bisikan itu, ia mendengar satu kalimat jelas di kepalanya. Suara berat yang langsung menusuk tulang belakang, "Janji wis digawe." 3 tahun lalu, kepala naga itu berputar sekali lagi mengelilingi Rahmat, sebelum perlahan kembali masuk ke dalam air terjun, menghilang bersama kabut dan suara gemuruhnya. Udara kembali terasa lega, meski hawa dingin tetap menusuk. Rahmat memandangi cincin di tangannya, perasaannya campur aduk antara lega, takut, dan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mbah Ceno berdiri perlahan, menepuk bahunya. "Wis rampung. Mulai saiki, kowe bakal ngrasake bedane. Ning eling, nek janjimu wis ora iso dibatalke." Perjalanan pulang terasa jauh lebih singkat, seolah-olah kaki mereka digerakkan oleh kekuatan lain. Rahmat tidak banyak bicara,
pikirannya penuh dengan gambaran masa depan. Di satu sisi, ia membayangkan warungnya kembali ramai, hutangnya lunas, Septi bisa berobat, dan hidup mereka berubah. Tapi di sisi lain, ia tak bisa menghilangkan bayangan wajah Septi saat 3 tahun itu tiba. Apa aku tega? Pikirnya berulang kali. Namun setiap kali pikiran itu muncul, bisikan halus di kepalanya seperti berkata, hidupmu akan jauh lebih mudah, nikmati saja. Sampai di depan rumah, Rahmat melihat Septi tertidur di ruang tamu, tubuhnya meringkuk di balik selimut tipis. Lampu remang membuat wajahnya terlihat pucat. Rahmat duduk di sampingnya, menatapnya lama. Tangannya meraih cincin itu, memutarnya pelan di jari manis. Hatinya berkata ia harus bersyukur karena sudah menemukan jalan keluar, tapi nuraninya berteriak bahwa jalan ini penuh darah dan air mata. Keesokan paginya, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tak menghubunginya tiba-tiba datang menawarkan modal usaha. Beberapa hutang kecilnya tiba-tiba dihapus tanpa ia minta. Bahkan, tetangganya yang biasanya cuek kini mengantarnya makanan tanpa alasan jelas. Rahmat mulai merasakan apa yang dimaksud Mbah Ceno sebagai berkah naga cerek. Dan itu baru permulaan. Dalam hitungan minggu, kehidupan Rahmat berubah drastis. Warung yang dulunya sepi kini selalu ramai pembeli. Modal dari temannya dipakai untuk memperbesar usaha, menambah menu, bahkan merenovasi bangunan. Orang-orang yang dulu memandang rendah kini menyapanya dengan ramah, bahkan memuji-muji keberhasilannya. Rahmat mulai bisa membayar hutang-hutang besar yang sebelumnya mustahil ia lunasi. Anehnya, setiap kali ia butuh uang, selalu saja ada jalan yang muncul. Pesanan besar, orang berhutang yang tiba-tiba membayar, atau barang berharga yang ia temukan di tempat tak terduga. Ia tahu semua itu bukan kebetulan, dan setiap kali melihat cincin batu hitam di jarinya, ia teringat pada malam di bawah air terjun itu. Septi pun mulai membaik. Dengan uang yang kini mereka miliki, Rahmat membawanya ke dokter spesialis di kota, membelikan obat-obatan terbaik, bahkan menyewa perawat pribadi. Wajah Septi mulai berwarna, tubuhnya perlahan mengisi, dan senyumnya kembali menghiasi rumah mereka. Rahmat merasa lega, tapi di sudut hatinya ada rasa bersalah yang tak pernah hilang. Setiap kali ia melihat senyum Septi, bayangan janji 3 tahun itu kembali menghantui. Meskipun hidupnya penuh kemewahan, Rahmat mulai mengalami kejadian aneh. Beberapa kali ia bermimpi berada di tepi air terjun Guci, berdiri sendirian, sementara di bawah air, 2 mata merah menyala menatapnya dari kegelapan. Dalam mimpi itu, ia selalu mendengar suara berat yang sama, "Wektune nyedhak," waktunya mendekat. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuh, meski udara malam sebenarnya sejuk. Pada suatu malam, saat Rahmat menghitung uang hasil usaha, ia mendengar suara langkah pelan di halaman rumah. Awalnya ia mengira itu kucing atau tikus, tapi ketika ia mengintip dari jendela, ia melihat sosok hitam besar bergerak di kebun belakang. Bentuknya tak jelas, tapi seperti ular raksasa yang tubuhnya berkilat. Begitu ia berkedip, sosok itu lenyap begitu saja. Rahmat tak berani keluar, hanya memegang cincin batu hitamnya erat-erat sambil merapal doa. Mbah Ceno beberapa kali datang ke rumahnya, tapi selalu di malam hari. Lelaki tua itu tidak pernah makan atau minum, hanya duduk dan mengingatkan Rahmat untuk menjaga janji. Kadang ia membawa dupa atau bunga, lalu membakarnya di halaman. "Iki kanggo ngusir roh-roh liar sing iri karo berkahmu," katanya. Tapi Rahmat tahu, sebenarnya itu bukan untuk mengusir apapun, melainkan untuk memperkuat ikatan antara dirinya dan naga cerek. 1 tahun berlalu, kehidupan Rahmat semakin makmur. Ia membeli mobil baru, membuka cabang warung di kota, bahkan mulai dikenal sebagai pengusaha sukses di kalangan masyarakat. Namun, setiap kali ia berada sendirian, ia merasakan hawa dingin yang sama seperti di malam ritual dulu. Seperti ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Bahkan di siang hari, bayangan panjang berbentuk melengkung kadang muncul di lantai atau tembok, meski tak ada apapun yang bisa membentuknya.
Septi mulai curiga. Ia merasa suaminya berubah, lebih pendiam, sering melamun, dan kadang terbangun di tengah malam dengan tatapan kosong. Suatu malam, ia melihat Rahmat berdiri di halaman, menatap ke arah kebun teh di kejauhan, seolah mendengar sesuatu. Saat ia memanggil, Rahmat hanya menoleh sebentar lalu kembali masuk, tanpa menjelaskan apapun. Septi merasa ada rahasia besar yang disembunyikan suaminya. Rahmat tahu waktu berjalan cepat. Setiap kali ia menghitung bulan, ia sadar hari yang ditentukan semakin dekat. 2 tahun telah berlalu, tinggal setahun lagi sebelum janji itu harus dibayar. Ia mulai gelisah, mencoba mencari cara untuk membatalkan perjanjian. Namun setiap kali ia menanyakan hal itu pada Mbah Ceno, lelaki tua itu hanya tertawa pelan. Ora ana sing ieso metu, mat. Sing mlebu nang kene, kudu bali nganggo regane. Mimpi-mimpinya semakin buruk. Kini ia tidak hanya melihat naga cerek, tapi juga melihat Septi berdiri di tepi air terjun, memandangnya dengan tatapan kosong, sebelum terseret arus ke dalam kegelapan. Rahmat sering terbangun sambil berteriak, membuat Septi kebingungan. Namun, ia tidak punya keberanian untuk menceritakan kebenaran pada istrinya. Waktu terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Dalam hitungan hari, Rahmat akan memasuki tahun ketiga sejak perjanjian itu dibuat. Semakin dekat dengan tanggalnya, semakin sering kejadian aneh menghantui rumah mereka. Lampu sering berkedip tanpa alasan, suara gemericik air terdengar di malam hari padahal tak ada hujan, dan kadang-kadang, Rahmat mencium bau amis darah di kamar tidur. Bau itu membuatnya mual, tapi ketika ia mencoba mencari sumbernya, bau tersebut menghilang begitu saja. Septi mulai sakit-sakitan lagi. Kali ini bukan karena kekurangan gizi, melainkan penyakit misterius yang tak bisa dijelaskan dokter. Badannya lemas, suhu tubuhnya sering tiba-tiba turun drastis, dan di beberapa bagian kulitnya muncul bercak kebiruan seperti memar. Setiap kali Rahmat memegang tangannya, kulit Septi terasa dingin seperti es. Aku ora enak badan akhir-akhir ini. Mas, mungkin kecapean, kata Septi, mencoba tersenyum. Tapi Rahmat tahu, ini bukan kecapean, ini tanda kalau waktunya sudah dekat. Dalam rasa paniknya, Rahmat kembali mendatangi Mbah Ceno. Mbah, tolong, aku nggak mau kehilangan dia. Aku siap bayar dengan apa saja, asal jangan dia. Mbah Ceno menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Janji karo naga cerek ora ieso diganti, mat. Nek kowe ganti tumbal tanpa restune, akibatnya luwih elek. Rahmat terpaku, hatinya kacau. Ia mulai memikirkan kemungkinan yang paling gila, menipu naga cerek. Beberapa malam kemudian, Rahmat bermimpi buruk lagi. Kali ini lebih nyata dari biasanya. Ia melihat Septi tidur di ranjang, sementara dari sudut kamar, seekor ular raksasa hitam muncul, sisiknya basah, matanya merah menyala. Lehernya terputus, darah hitam menetes di lantai, tapi kepalanya bergerak mendekati wajah Septi yang terlelap. Tepat sebelum taring naga itu menyentuh kulit istrinya, Rahmat terbangun dengan teriakan histeris. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan di ujung kaki ranjang, ada jejak air seperti bekas hewan melata yang menghilang ke arah pintu. Sejak malam itu, Rahmat tak lagi bisa tidur nyenyak. Ia selalu duduk di kursi di dekat ranjang Septi, berjaga sampai pagi dengan mata lelah dan pikiran gelap. Ia mulai mencari-cari kitab kuno, pergi ke beberapa dukun selain Mbah Ceno, berharap ada cara memutus perjanjian. Tapi semua orang yang ia temui hanya menggeleng atau malah mengusirnya. Iki urusane karo panggonan wingit, Mas, kowe wis mlebu jebakan sing ora ono lawange, kata salah satu dukun muda sebelum menutup pintu di depannya. Saat hari yang ditentukan tinggal seminggu, Rahmat mulai kehilangan akal sehat. Ia mencoba membuat sesaji yang lebih besar dari perjanjian awal. Kambing hitam, emas, bahkan uang tunai yang dibungkus kain putih. Malam itu, ia pergi sendirian ke air terjun Guci, berharap bisa menukar tumbal dengan harta. Namun, yang datang bukanlah naga cerek. Sebaliknya, dari balik air terjun muncul bayangan hitam besar yang hanya menatapnya diam.
Mata merahnya berkilat, lalu terdengar suara di kepalanya. Janji ora iso diganti. Wektune wis cedhak. Rahmat pulang dengan tubuh gemetar, hatinya semakin hancur. Ia tak lagi tahu bagaimana cara menghentikan semua ini. Yang ia tahu, waktu terus berjalan, dan setiap detik membawa Septi semakin dekat pada kematian yang tak bisa ia cegah. Malam yang ditakuti itu akhirnya tiba. Hujan deras mengguyur Guci sejak sore, membuat udara begitu dingin hingga napas Rahmat membentuk uap putih di ruang tamu. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Septi sudah tidur di kamar, wajahnya pucat tapi tenang. Rahmat duduk di kursi kayu dekat pintu kamar, cincin batu hitam di jarinya berkilat redup di bawah cahaya lampu minyak. Di luar, suara angin bercampur gemuruh air seperti menggaungkan suara air terjun yang dulu pernah ia datangi. Tepat pukul 12 malam, suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Lampu minyak bergoyang, nyalanya meredup seakan ditiup angin padahal semua jendela tertutup rapat. Rahmat merasakan hawa dingin itu merambat dari lantai, naik ke kakinya, lalu memenuhi seluruh tubuhnya. Dari arah belakang rumah, terdengar suara gemericik air, padahal tak ada saluran di sana. Bau amis darah mulai menyengat, begitu pekat hingga membuat Rahmat hampir muntah. Ia tahu, penjemput itu sudah dekat. Rahmat berdiri, tubuhnya gemetar, matanya tak lepas dari pintu kamar Septi. Perlahan, dari sudut ruangan, muncul genangan air yang entah dari mana asalnya. Air itu terus meluas, membentuk lingkaran besar di lantai. Dari tengah lingkaran itu, bayangan hitam raksasa mulai naik, semakin tinggi, semakin jelas wujudnya. Naga cerek itu muncul dengan tubuh panjang bersisik hitam mengilap, matanya merah menyala, lehernya terputus dengan darah hitam yang menetes ke lantai. Kepalanya melayang, mendekati Rahmat tanpa suara. "Ora! Aku ora gelem. Aja enjuk bojoku." Rahmat berteriak histeris, mencoba menghalangi pintu kamar. Naga cerek hanya mendesis, suara yang menggema seperti ribuan ular melata. Dari kepalanya keluar lidah panjang bercabang, mengeluarkan suara mendesis pelan yang membuat Rahmat merinding sampai ke tulang sumsum. "Janji, kudu dibayar," suara itu bergema di kepalanya. Kepala naga itu bergerak ke arah pintu kamar. Rahmat berusaha mendorongnya, tapi begitu tangannya menyentuh sisik licin itu, tubuhnya seperti tersengat listrik. Ia terlempar ke dinding, punggungnya menghantam keras hingga napasnya hampir hilang. Sementara itu, pintu kamar terbuka perlahan, dan hawa dingin yang mematikan keluar dari dalam. Septi masih terbaring, namun matanya perlahan terbuka, menatap Rahmat dengan tatapan kosong seperti orang yang sedang berjalan dalam tidur. Rahmat memaksakan diri bangkit, menyeret tubuhnya ke arah ranjang. Tapi naga cerek sudah lebih dulu sampai. Kepalanya melayang di atas tubuh Septi, matanya memancarkan cahaya merah yang menyinari wajah istrinya. Rahmat mencoba meraih tangan Septi, tapi tiba-tiba seluruh tubuhnya lumpuh. Ia hanya bisa menyaksikan, tak berdaya, ketika taring naga itu menyentuh leher Septi. Dalam sekejap, cahaya di mata istrinya meredup, dan tubuhnya jatuh lemas di ranjang. Naga cerek mengangkat kepalanya, darah hitam bercampur darah manusia menetes dari taringnya. Matanya menatap Rahmat lama, seolah mengingatkan bahwa semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Lalu, tanpa suara, wujudnya perlahan menghilang, tenggelam kembali ke genangan air yang segera lenyap, meninggalkan lantai yang kering seperti tak pernah ada apapun. Rahmat merangkak ke ranjang, memeluk tubuh Septi yang kini dingin dan tak bernyawa. Ia berteriak, memanggil nama istrinya berulang kali, namun hanya keheningan yang menjawab. Di tengah tangisnya, ia merasa cincin batu hitam di jarinya retak, lalu hancur menjadi debu, seolah perjanjian itu telah berakhir. Tapi dengan harga yang tak pernah bisa ia tebus. Setelah kematian Septi, hidup Rahmat berubah menjadi neraka yang sunyi. Rumah yang dulunya penuh tawa kini hanya dipenuhi gema langkahnya sendiri. Usaha yang pernah maju pesat tiba-tiba merosot tajam. Pelanggan menghilang tanpa sebab, modal habis, dan para pekerja satu persatu mengundurkan diri.
Dalam hitungan bulan, ia kembali miskin, hanya saja kali ini, ia kehilangan satu-satunya alasan untuk bertahan. Malam-malam Rahmat dipenuhi mimpi buruk yang lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Dalam mimpinya, ia melihat Septi berdiri di tepi air terjun Guci, wajahnya pucat, matanya kosong, dan di belakangnya naga cerek melayang, kepala dan tubuhnya terpisah, menatap Rahmat dengan senyum mengejek. Kadang, dalam mimpi itu, Septi akan berbicara dengan suara yang bukan miliknya, mengatakan, "Iki regane, Mas," lalu tenggelam ke dalam pusaran air hitam. Rahmat mencoba mencari Mbah Ceno, berharap masih ada cara untuk membalikkan semua ini. Tapi saat ia sampai di rumah kayu tua itu, tempatnya sudah kosong. Pintu terkunci, debu tebal menutupi lantai, dan jendela-jendela lapuk mengayun diterpa angin. Seorang tetua desa yang kebetulan lewat berkata, "Mbah Ceno? Lha wong kui wis mati 15 tahun kepungkur." "Mas?" Kalimat itu membuat darah Rahmat membeku. Siapa yang selama ini menuntunnya ke air terjun? Kalau orang itu seharusnya sudah lama meninggal? Setelah mendengar itu, Rahmat mulai kehilangan pegangan pada kenyataan. Ia sering terlihat berbicara sendiri, berjalan sendirian di kebun teh pada malam hari, bahkan duduk di tepi sungai sambil menatap kosong ke air. Beberapa warga desa bersumpah pernah melihat bayangan ular raksasa hitam mengikuti Rahmat dari kejauhan. 3 bulan setelah kematian Septi, Rahmat menghilang. Rumahnya ditemukan terbuka, semua barang berharga hilang entah kemana, dan di ruang tamu terdapat genangan air berbentuk lingkaran besar. Di tengah genangan itu, hanya ada satu benda, cincin batu hitam, utuh seperti baru, tergeletak di lantai. Warga yang menemukannya mengaku mencium bau amis darah yang begitu kuat, lalu hilang begitu saja setelah mereka keluar rumah. Hingga kini, cerita tentang Rahmat menjadi bagian dari bisik-bisik warga di sekitar Guci. Orang-orang bilang, jika malam hari kau berjalan sendirian di dekat air terjun, kadang terdengar suara bisikan yang memanggil namamu. Ada yang mengaku melihat cahaya merah menyala di balik tirai air. Dan ada pula yang bersumpah pernah melihat sosok kepala naga melayang di antara kabut. Tidak ada yang tahu pasti apakah naga cerek itu nyata atau hanya legenda. Tapi satu hal yang selalu diingat warga, jangan pernah membuat perjanjian yang tidak bisa kau tepati, apalagi dengan makhluk yang hidup di antara dunia dan kematian. Karena setiap janji ada harganya, dan harga yang diminta naga cerek adalah sesuatu yang tak pernah bisa kau beli kembali. Sejak menghilangnya Rahmat, rumah tua itu dibiarkan kosong. Ket tembok mulai mengelupas, jendela-jendela pecah, dan pintunya berderit setiap kali tertiup angin. Orang-orang yang lewat malam-malam sering mendengar suara langkah kaki dari dalam, padahal tak ada siapapun. Ada pula yang mengaku melihat bayangan wanita berambut panjang berdiri di ambang pintu, menatap ke arah jalan dengan mata kosong. Air terjun Guci pun mulai dijauhi wisatawan saat malam hari. Dulu, tempat itu ramai dikunjungi orang yang ingin menikmati keindahan alam. Sekarang, cerita tentang naga cerek membuat orang berpikir 2 kali sebelum menginjakan kaki di sana setelah gelap. Bahkan, beberapa penduduk desa percaya bahwa jika kau berdiri terlalu dekat dengan pusaran airnya, bayangan naga akan muncul di permukaan, dan jika kau menatapnya terlalu lama, ia akan mengikutimu pulang. Satu-satunya yang tampak tak terpengaruh adalah Mbah Ceno, atau apapun wujud yang pernah Rahmat temui. Kadang, penduduk desa mengaku melihat sosok kakek renta berjalan sendirian menuju hutan dengan tongkat di tangan, mengenakan caping lebar, dan menghilang begitu saja di tikungan jalan. Orang-orang yang mencoba mengikutinya selalu tersesat, dan ketika kembali ke jalan utama, mereka sudah berada jauh dari desa. Di warung kopi dekat pasar, cerita Rahmat menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ada yang menambahkan bumbu cerita bahwa Rahmat sebenarnya tidak mati, tapi menjadi pelayan naga cerek di alam lain. Ada juga yang percaya bahwa setiap 5 tahun sekali, naga itu akan mencari korban baru untuk menggantikan Rahmat. Entah mana yang benar, tak ada yang berani membuktikan. Beberapa dukun dari luar daerah sempat datang, mencoba menelusuri energi gaib di air terjun Guci. Mereka membawa kemenyan, mantra, dan air suci,
tapi sebagian besar pulang dengan wajah pucat dan mata kosong. Salah satu dari mereka bahkan tidak pernah kembali, meninggalkan peralatan ritualnya berserakan di tepi sungai. Setelah itu, warga semakin yakin bahwa naga cerek bukan sekadar cerita rakyat. Ada satu malam ketika hujan deras turun tanpa henti. Petir menyambar di langit, dan air terjun menggelegar lebih keras dari biasanya. Di antara suara hujan, seorang nelayan yang kebetulan melintas di jalan setapak mengaku melihat sosok Rahmat berdiri di bawah air terjun, memeluk tubuh Septi yang basah kuyup. Tapi ketika ia berkedip, yang terlihat hanyalah naga cerek yang melayang di udara, matanya merah menyala, sebelum menghilang ke dalam kabut. Sejak malam itu, hujan deras di sekitar Guci selalu membawa rasa takut tersendiri. Orang-orang menutup pintu rapat-rapat, mematikan lampu lebih awal, dan menyalakan dupa di sudut rumah. Mereka percaya, bau dupa bisa mengusir roh-roh penasaran yang berkeliaran bersama naga cerek mencari mangsa baru. Beberapa anak muda pernah mencoba menguji nyali dengan berkemah di dekat air terjun. Mereka merekam video sepanjang malam, berharap menangkap penampakan. Namun, keesokan paginya, warga menemukan tenda mereka kosong, perlengkapan berserakan, dan kamera yang terus merekam suara gemericik air. Tanpa ada satupun dari mereka yang kembali. Hingga kini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada anak-anak itu. Satu-satunya rekaman yang ditemukan memperlihatkan air terjun pada malam hari. Kabut tipis menutupi sebagian lensa, lalu perlahan membentuk bayangan kepala naga dengan mata merah. Terdengar suara bisikan samar, janji, kudu dibayar, lalu rekaman terputus. Warga desa kini menganggap air terjun Guci sebagai tempat keramat. Mereka hanya datang di siang hari untuk mengambil air atau memancing, dan tidak pernah melewati batas tertentu yang dipercaya sebagai wilayah naga cerek. Batas itu ditandai dengan tumpukan batu kecil dan kain merah yang diikat di batang pohon. Meski begitu, selalu ada orang luar yang tidak percaya. Mereka datang mencari kekayaan cepat, sama seperti Rahmat dulu. Dan hampir selalu, orang-orang itu menghilang tanpa jejak. Nama-nama mereka hanya menjadi tambahan dalam daftar korban yang diceritakan para tetua saat malam berkumpul di beranda rumah. Kisah Rahmat dan Septi menjadi peringatan bagi siapapun yang mendengar. Bahwa kekayaan yang datang dari jalan gelap selalu menuntut bayaran yang jauh lebih mahal dari yang dibayangkan. Dan sekali kau menandatangani perjanjian itu, tak ada jalan untuk kembali. Sampai hari ini, jika kau berdiri di tepi air terjun Guci saat kabut turun, kadang kau akan melihat dua sosok berdiri di balik tirai air. Seorang pria memeluk wanita dengan erat, dan di atas mereka, kepala naga cerek melayang, mengawasi dengan tatapan yang tak pernah tidur. Kekayaan bisa datang dengan cepat, tapi ingat, setiap janji memiliki harga. Dan di air terjun Guci, harga itu adalah nyawa. Ingat, jangan pernah berdiri sendirian di tepi air terjun saat kabut turun, karena ia mungkin memanggil namamu. Sampai jumpa di kisah kelam berikutnya.